bisa menyelesaikan sebanyak 4 kali kegiatan, dan semester ini memang fokus kepada implementasi kurikulum Merdeka karena memang banyak dari anggota-anggota MGMP mengharapkan untuk sekolah sudah memulai pelaksanaan atau implementasi kurikulum, dan alhamdulillah hari ini sudah semuanya tuntas, tinggal kita melengkapinya lagi ya di di PMM Bapak Ibu. Jadi jangan lupa bahwa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran selaras dengan kompetensi dalam capaian pelajaran. Jadi jawabannya perlu sebab selaras sebab. Perlu sebab. Kemudian yang satunya lagi selaras. Selaras dengan kompetensi selaras dengan PP. Perlu sebab selaras dengan PP. Ini apa tuh apa pelajaran selaras dengan TP jelaskan tujuan pembelajaran selaras dengan saya mau mana Pak Hemden materi kedua bulan dua saya diberikan khususnya kepada pengurus MGMP Kabupaten Lombok Barat yang sudah memberikan kesempatan kepada saya khususnya pada kesempatan pagi hari ini untuk kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelum saya menyampaikan terkait dengan apa yang sudah dijadwalkan dari persen terhadap implementasi daripada kurikulum Merdeka. Karena kebetulan di sini tujuan pembelajaran atau yang biasa kita singkat dengan KKTP, kemudian dilanjutkan dengan rubrik penilaiannya. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya berbicara terkait dengan apa itu KKTP, saya ingin melanjutkan sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Ibu pengawas tadi. Merupakan gambaran awal bagaimana kita bisa menyusun tujuan pembelajaran, di mana seperti tugas yang sudah diberikan bahwa untuk capaian pembelajaran itu Bapak Ibu bisa mengambil di PMN, jadi tinggal di copy paste saja, karena untuk capaian pembelajaran itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita tidak boleh merubah untuk capaian pembelajarannya. Tetapi yang bisa kita kembangkan di sini adalah bagaimana tujuan pembelajaran. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa tujuan pembelajaran itu diturunkan atau dirumuskan dari kompetensi dan ruang lingkup materi yang ada di capaian pembelajaran. Jadi kalau bisa saya tangkap tadi bahwa kompetensi itu adalah kemampuan yang diharapkan ada pada diri siswa yang sesuai dengan capaiannya. Misalkan tadi pada capaian pembelajaran pada elemen bilangan, peserta didik dapat membaca, menulis. Jadi membaca, menulis dan sebagainya itu adalah masuk ke kompetensinya. Sedangkan untuk ruang lingkup materinya adalah kira-kira di materi bilangan itu materi-materi apa saja yang ada, itu kita masukkan di kolom konten. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya di sana keleluasaan daripada kita sebagai guru untuk menentukan tujuan pembelajarannya. Jadi sekali lagi untuk capaian pembelajaran kita tidak bisa merubah dari apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Pengawas Bina bahwa pada saat kita merumuskan tujuan pembelajaran itu kita bisa lakukan secara kolaboratif dengan Bapak Ibu guru yang ada serumpun di sekolah kita, baik kelas 7, kelas 8 atau kelas 9 yang sudah implementasikan kurikulum Merdeka. Jadi kita bisa bersama-sama secara kolaboratif karena di KF ini kita menggunakan sistem fase. Kita berada di fase D, kelas 7, kelas 8 dan 9. Jadi tidak bisa kita menyusunnya sendiri-sendiri. Angka baiknya kita menyusunnya secara kolaboratif karena dengan menggunakan
Dengan adanya sistem fase ini membuat kita sebagai guru memiliki waktu yang lebih panjang untuk mengelola pembelajaran, tentu saja dengan sistem yang kolaborasi dengan Bapak Ibu guru sesama di rumpun mata pelajaran di sekolah kita. Nah, tadi juga sudah dijelaskan kita boleh memilih KKO atau Kartu Kerja Operasional dari beberapa taksonomi yang ada, jadi bisa menggunakan taksonomi Bloom, ada taksonomi Marzano dan sebagainya. Dan itu semua Bapak Ibu bisa lihat pedomannya pada panduan pembelajaran dan asesmen. Jadi yang seperti ini, jadi panduan pembelajaran dan asesmen ini sudah lengkap bagaimana cara kita mulai dari merancang pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran dan melakukan evaluasi pembelajaran. Ya, jadi itu terkait dengan yang sudah disampaikan dengan Ibu Pengawas Minat tadi tentang perurusan tujuan pembelajaran. Nah, sekarang karena bagian yang diberikan kepada saya adalah KKTP. Jadi KKTP itu sendiri adalah singkatan dari kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi KKTP itu adalah kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, apa itu KKTP? Ya, jadi mungkin kita sering mendengar istilah KKTP, tetapi kalau di kurikulum 2013 itu kan kita identik dengan KKM ya Bapak Ibu. Nah, sekarang di KKM ini, di KKM atau di kurikulum Merdeka itu istilahnya bukan KKM lagi tetapi KKTP. Jadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu adalah serangkaian kriteria, deskripsi atau indikator yang dapat menunjukkan sejauh mana peserta didik dapat mencapai kompetensinya pada tujuan pembelajaran. Ya, jadi sebenarnya nanti kita akan lihat perbedaannya KKM dengan KKTP itu seperti apa. Nah, kenapa kira-kira kita perlu membuat KKTP? Jadi yang pertama, alasan kenapa kita perlu membuat kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, yaitu adalah untuk merefleksikan proses pembelajaran dan menganalisis tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Kemudian alasan yang kedua adalah menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi kita untuk memilih dan membuat instrumen atau asesmen. Dan yang ketiga adalah kriteria ini bisa kita kembangkan untuk merencanakan asesmen yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyusun RPP atau modul ajar. Nah, nanti akan lanjut dengan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Heni terkait dengan bagaimana kita menyusun perencanaan modul ajar yang berdiferensiasi. Ya, jadi sebenarnya KKTP ini merupakan penjelasan atau deskripsi ya, kemampuan apa yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan oleh peserta didik sebagai bukti bahwa dia sudah mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita susun. Jadi buktinya apa, bahwa atau indikatornya apa bahwa peserta didik kita itu sudah mencapai tujuan pembelajaran yang kita sudah susun di awal. Nah, dalam hal ini pendidik tidak disarankan untuk menggunakan angka mutlak sebagai kriterianya. Misalkan sebelumnya kita mematok KKM-nya adalah 75, 80 dan sebagainya berupa angka atau bisa kita bilang penilaian secara kuantitatif. Tetapi di sini yang lebih disarankan untuk KKTP ini adalah menggunakan deskripsi. Tetapi jika dibutuhkan pendidik atau guru juga diperkenankan menggunakan interval nilai ya, bukan berarti nilai itu tidak kita gunakan, tapi nanti kita bisa gunakan dalam bentuk interval. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah apa sih sebenarnya perbedaan antara KKTP dengan KKM. Nah, kalau KKM seperti yang sudah kita kenal sama, KKM itu adalah kriteria ketuntasan minimal, ya, di mana kriteria ketuntasan minimal itu kan berbentuk angka nih Bapak Ibu ya, di mana KKM itu kita tentukan berdasarkan 3 unsur ya, jadi ada IP, ada daya dukung dan kompleksitas, itu kan berupa angka. Nah, di sana juga tidak ada penjelasan atau deskripsi mengenai perbedaan
penyusunan KKTP ini. Kemudian kelebihan yang lain adalah jika ada peserta didik yang memiliki nilai yang sama, maka akan ada penjelasan yang berbeda tentang pencapaian yang sudah mereka dapatkan. Kalau pada KKM kan kalau sudah KKM kita patok 75 ya 75. Tetapi kalau KKTP misalkan nilainya sama, tetapi ada deskripsi lain, misalkan peserta didik A sudah memahami di materi tentang aljabar, tetapi masih perlu misalkan bimbingan atau peningkatan di materi yang lain. Begitu juga dengan yang B. Jadi nilai itu sama, tetapi deskripsinya ya berbeda. Nanti adalah menyusun atau merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nanti akan dijelaskan pada materi selanjutnya. Ya. Nah, alur merancang pembelajaran dan asesmen ini saya ambil dari buku panduan pembelajaran dan asesmen tadi juga yang disampaikan oleh Ibu Pengawas juga. Rata-rata saya lihat diambil dari buku ini. Untuk filenya sudah ada, mungkin nanti kita bisa bagi terkait dengan ini. Kebetulan ini sudah saya cetak buku. Untuk alur merancang pembelajaran dan asesmen ini kenapa saya tampilkan di layar karena ada berkaitan dengan KKTP. Jadi yang pertama langkah kita tadi adalah melakukan analisis CP. Analisis CP kita Bapak Ibu bisa mengambil di platform Merdeka Mengajar, tinggal copy paste, tidak perlu diubah karena CP dari pemerintah. Itu analisis CP-nya kita lakukan dengan cara yang tadi ya, melihat kompetensi dan ruang lingkup materi apa yang ada di CP tersebut. Kemudian kita juga bisa melihat CP elemen. Jadi kalau Bapak Ibu memperhatikan di PMM yang sudah ada PMM-nya, di matematika itu ada CP umum. Jadi CP umum itu yang ada di bagian atas. Kemudian dibagi lagi di matematika kalau tidak salah ada CP per elemen. Ada elemen bilangan tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu Pengawas di kolom-kolom itu kan ada geometri, ada pengukuran, itu adalah elemennya. Jadi yang pertama kita katakan deskripsi kriteria. Kemudian yang kedua kita bisa menggunakan pendekatan rubrik. Kemudian yang ketiga kita bisa menggunakan pendekatan interval. Jadi dari ketiga jenis pendekatan ini Bapak Ibu atau kita bisa diberikan keleluasaan untuk memilih pendekatan yang mana yang akan kita gunakan. Mungkin di sini disesuaikan juga dengan tujuan pembelajarannya. Apakah cocok tujuan pembelajaran tersebut menggunakan deskripsi kriteria atau lebih cocok mungkin menggunakan rubrik atau bisa kita gunakan interval nilai. Jadi seperti itu. Jadi nanti ada beberapa yang mungkin saya contohkan dari tiga pendekatan ini yang mana kira-kira nyaman atau disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu sudah susun. Materi pengantar terkait dengan penyusunan terkait dengan apa itu KKTP, kemudian pendekatan-pendekatan apa yang bisa digunakan. Untuk selanjutnya mungkin perlu ditayangkan untuk contoh penyusunan KKTP. Contoh, karena kita perlu contoh untuk penyusunan KKTP terkait dengan tiga pendekatan tadi. Mungkin saya bisa menampilkan sedikit video di PMM terkait bagaimana melakukan KKTP dari ketiga pendekatan tadi. Ini yang dari PMM. Untuk yang saya akan sampaikan, saya akan berikan sedikit video terkait dengan hal tersebut yang ada di PMM. Kita menyusun KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran menggunakan masing-masing pendekatan. Jadi yang pertama itu tentang pendekatan deskripsi kriteria. Tadi kalau Bapak Ibu lihat bersama bahwa menggunakan checklist ya. Jadi memadai dan tidak memadai kita tentukan dulu indikator daripada tujuan pembelajarannya. Kemudian yang kedua itu menggunakan rubrik. Jadi kita membuat rubrik apakah anak-anak itu kemampuannya baru berkembang, kemudian layak, cakap atau mahir. Jadi di sini kita menentukan kalau mereka sudah pada jenjang cakap, baru kita dikatakan mereka sudah atau sudah mencapai tujuan pembelajaran yang dicapai. Nah, yang saya adaptasi di video PMM tadi. Jadi yang pertama contoh penyusunan KKTP dengan pendekatan deskripsi kriteria.
Jadi dari setelah itu kita analisis hasilnya untuk mengisi deskripsi kriteria ini apakah sesuai anaknya, apakah hasil tugasnya itu sudah bisa mencapai KKTP yang kita siapkan atau rencanakan sebelumnya apa tidak. Kalau untuk checklist-checklistnya ini hanya contoh dari saya ya. Dari 4 kriteria tentu bisa diperhatikan kesimpulannya. Jadi dikatakan bisa mencapai KKTP apabila minimal ada 3 dari 3 apa ya hasil dari iya, karena tergantung itu laporannya dalam bentuk individu atau mereka dibuat seperti dalam bentuk kelompok. Dan kita akan mengumpulkan anak-anak itu dengan ada 36 SMP 36 satu kelas. Begitu luar biasa. Kemudian belum lagi materi yang disampaikan pada satu semester itu. Kelas 8 itu kalau nggak salah 6 bab. Ya, kalau kita itu anggap satu bab itu hanya 2, ini masuk ke kategori sedang berkembang, kerja layak, tangkap. Kita sudah coba. Yang di sini tadi Ibu Lu, Ibu Gana, Ibu Siti, Ibu Handa, Ibu Titi, Ibu Sukma. Nah, baik. Yang disebut namanya berarti harus berdiri dan menjawab ya. Oke, jadi berantai ini soal berantai. Siap, jadi misalkan angkanya ya sederhana saja kan nggak usah terlalu besar. Baik, kita mulai. Negatif 3 ditambah 5. Ibu tengah. Silakan lanjutkan. Ibu mengajukan soal, kemudian lempar kepada siapa? Oke. Tapi nyambung soalnya 5 tadi berarti debatnya kan 2 ya. Jawabannya 2 ditambah atau dikurangi. 2 dikurangi negatif 7, Bu Linda. 2 dikurangi negatif 7. Oke. Benar, Bu? Sembilan berarti soalnya. Mulai dari 9. Jangan berantai. Oh, santri. Ya. Tujuh ditambah. 7 ditambah min 2 negatif 2. Pada siapa? Oke. Ini sekalian. Ya. 5. 5. Berdiri. Kurang 5. Kata Rafa 0. Contoh Bu Yuli. Iya. Soalnya 0 ditambah 10. 10. sudah ya terdaftar. Ya. Soalnya 10 dikurang negatif 7. Sama. Pada siapa? Oh ya, pada siapa? Apa namanya? Bu Lu. 17. 17. Betul. Betul. Jadi semuanya biar merasa gitu ditanya udah siap-siap gitu kan. 8 ditambah negatif 11.
Pada siapa? Dua. Harus apa? Negatif 1 dikurangi negatif 5. 4. Ya, betul ya? Tinggal kepada Bu. 4 ditambah negatif 10. 4 ditambah negatif 10. Negatif 6. Ya, jadi ini untuk mengasah saja ya, sambil ngecek apakah siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang terakhir kita pada siang hari ini adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mohon maaf, kelebihan salah. Tadi malam lumayan juga selesai PPT-nya. Guru Merdeka ini karena dituntut untuk memenuhi kebutuhan peserta didik kita. Nah, apa yang dilakukan pada pembelajaran berdiferensiasi sebagian telah disampaikan tadi oleh rekan kita yaitu Ibu, bahwa diawali dengan adanya asesmen atau pemetaan kebutuhan. Nah, di mana asesmen ini? Di sini asesmen itu terbagi menjadi dua, yaitu asesmen non kognitif maupun asesmen kognitif. Asesmen ini dilakukan agar kita bisa memetakan siswa kita, bagaimana gaya belajarnya, bagaimana kemampuan awal yang dimiliki oleh siswa, dan bagaimana minat siswa kita terhadap pelajaran atau konten yang akan kita berikan. Ini sangat diperlukan. Karena kita tahu bahwa siswa kita itu beragam sekali, mempunyai keberagaman dan banyak sekali kemampuan-kemampuan yang bahkan mereka sendiri tidak punya. Nah, kita diharuskan untuk menggali apa yang mereka miliki. Nah, seperti itu. Kemudian, kapan dilakukan asesmen ini? Asesmen ini bisa kita lakukan jika asesmen diagnosis ini adalah berupa non kognitif. Bapak Ibu bisa bersamaan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Kita bisa lakukan di awal tahun ajaran. Di awal tahun ajaran kita bisa melakukan asesmen non kognitif ya, untuk mengetahui profil belajar dan minat belajarnya. Sedangkan asesmen yang kognitif ini kita lakukan pada saat kita akan memasuki materi baru. Jadi Bapak Ibu, kita bisa menyiapkan beberapa soal untuk melihat atau menganalisis kemampuan awal siswa kita. Apalagi kalau misalkan materi tersebut sudah berkaitan, sudah dipelajari di waktu SD, misalkan siswa kita kelas 7. Kita ingin mengetahui apakah siswa kita itu sudah memiliki dasar konsep, misalkan seperti tadi tentang bilangan. Bisa Bapak Ibu gunakan sebagai soal asesmen. Nah, dengan begitu kemudian kita akan mengelompokkan siswa tersebut menjadi 3 kelompok. Yaitu kelompok, misalkan kalau benar semua, itu bisa kita katakan kelompok mahir. Kemudian yang kedua, kalau dulu tadi 4 ya, itu karena PP ini beda ya, ini untuk asesmen dari awalnya mahir. Kemudian dia benar sebagian, mungkin Bapak Ibu bisa mengkriteria sebagian itu yang mana. Apakah perlu direntangkan misalkan antara betul 4 sampai 7 atau sampai 8 silakan, atau mau dibagi 4 kelompok juga boleh. Tapi lebih enaknya kalau kita bahasakan, tapi tidak boleh ya mengatakan ada pintar, ada yang tidak pintar, kemudian sedang-sedang. Nah, seperti itulah. Nah, setelah kita mendapatkan 3 kelompok siswa kita bisa memberikan bimbingan pada saat pembelajaran. Jadi pada pembelajaran berdiferensiasi ini diharapkan Bapak Ibu bisa membimbing siswa kita sesuai kebutuhannya. Anak yang kita anggap mahir atau sudah bisa menguasai atau punya konsep yang bagus, maka dia bisa dengan mandiri mengerjakan soal tanpa kita bantu, atau bisa dibantu hanya sedikit, bisa yang mereka jalan sendiri. Kelompok kedua
dengan misalkan di sedang-sedang, ya, yang kemampuannya sedang-sedang. Mereka sebagian benar jawabannya, sebagian salah. Nah, itu berarti dia juga membutuhkan lebih banyak bimbingan daripada yang kelompok yang pertama tadi. Dan yang terakhir itu yang benar-benar membutuhkan sangat banyak bantuan dari kita. Kira-kira Bapak Ibu paham nggak dengan analogi yang tadi? Misalkan nih, kita kan ada yang tinggi, ada yang pendek, ada. Pas saya cari videonya entah dari mana, belum mungkin pernah dia ya, yang bantuan waktu ada siswa yang nonton bola di lapangan. Misalkan ada tembok, nah seperti ini. Ada anak yang sangat pendek, ada yang sedang, ada yang tinggi. Kira-kira biar dia bisa melihat tulisan ini, kan ada yang membutuhkan bantuan. Kita kasih bantuan berupa apa, bangku-bangku gitu ya. Nah, kalau anak yang sangat pendek, otomatis dia butuh bangku yang lebih tinggi. Nah, karena tujuannya adalah supaya semua anak ini bisa mencapai tujuannya, yaitu melihat tulisan ini. Nah, analoginya seperti itu. Jadi dia anak yang benar-benar tidak mampu atau kurang mampu itu membutuhkan banyak bimbingan kita. Konsep di awal itu ternyata salah. Ternyata salah banget. Salah besar. Karena bagaimanapun anak itu membutuhkan bimbingan awal agar tahu apa yang akan mereka lakukan, apa yang akan mereka kerjakan. Kalau disuruh mencari sendiri dari awal memang sangat berat dan anak kita sangat tidak memungkinkan. Kecuali anak-anak yang sudah melakukan bimbel mungkin ya, atau kelas khusus ya. Jadi memang guru itu harus menyampaikan materi di awal, hanya tetapi tidak sampai akhir gitu. Jadi tetap ada, Bapak Ibu harus benar-benar di modul ajar atau FPP-nya itu menyediakan waktu berapa menit untuk memberikan penjelasan atau contoh. Seperti itu. Kemudian dari permainan tersebut untuk memetakan sejauh mana pengetahuan awal tentang kemudian masuk ke kegiatan inti. Ini sekitar untuk kegiatan pertama sekitar 10 sampai 15 menit. Lakukan kegiatan inti, write dan share, yaitu berpikir, menulis, kemudian berbagi. Apa yang mereka bagikan kita lihat di bawah. Berikan murid instruksi dan waktu untuk menuliskan, misalnya dalam bentuk magnet. Apa saja yang mereka ketahui tentang bilangan bulan. Pastikan guru memberikan waktu untuk mereka berpikir beberapa waktu. Saat ini kita berharap murid melakukan review atas apa yang telah mereka pelajari di jenjang kelas sebelumnya. Jadi mereview kembali. Tapi ini yang sudah kita lakukan di siswa kita. Saya jamin saya saja ya itu merasa kalau kita bertanya mereka lebih antusias untuk menjawab langsung daripada menulis. Tapi berikan waktu sejenak, kita perlu mencoba juga apa mungkin melatihnya itu proses itu butuh waktu, tapi pelan-pelan ada hasilnya. Setelah itu minta beberapa murid untuk membagikan apa yang telah mereka tulis. Jadi mereka presentasikan di sini. Berikan apresiasi bagi usaha yang telah mereka lakukan untuk mengingat kembali pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian guru akan menggunakan hasil pekerjaan murid untuk memetakan kebutuhan belajar. Di kegiatan 2, membandingkan bilangan bulan selama 20 sampai 30 menit. Tunjukkan sebuah garis bilangan. Nah, jadi kita bisa menyiapkan ini boleh dalam bentuk gambar ataupun misalkan sudah siapkan pakai kertas manila yang tinggal nempel saja enak. Berikan murid 2 bilangan. Jadi ini masih kosong garis bilangannya, hanya dikasih tanda 0, bilangan 0 di tengah. Berikan murid 2 bilangan, misalnya negatif 6 dan 3. Apalagi kalau pakai kertas itu yang tinggal ditempel dia kalau sudah disiapkan. Kira-kira siswa bisa tidak mengatakan di mana posisi negatif 6 dan 3 tersebut. Jadi anak tidak hanya melihat di buku atau melihat gambar, jadi mereka sambil mengingat posisinya. Apakah di sebelah kanan atau ini kamu kelompok yang
kurang. Misalnya dalam kita kayak bilang sih kalau ini kita kelompok misalnya di sebelah sini kelompok yang kurang semua, di tengah kelompok yang sedang, di pinggir sana misalnya kelompok yang sedang gitu atau gimana? Sebenarnya ini adalah agar kita lebih mengenali siswa kita. Terkadang kita tidak harus mengelompokkan mereka jadi tiga. Ini jadi data kita, ini data kita ya. Mungkin misalkan pada saat tertentu kita harus membaurkan mereka dalam kelompok lain. Pada saat lain ada, tergantung metode diskusi yang Bapak Ibu lakukan. Kalau berpasangan, bisa saja mereka berpasangan yang misalkan antara yang kemampuan sedang dengan yang rendah. Kadang-kadang kalau kita kumpulkan rendah dengan rendah, otomatis dia kadang-kadang kita akan ini mati dalam pembelajarannya, tidak ada yang memberikan masukan atau apa, bimbingan. Jadi bukan berarti di setiap pembelajaran mereka dikelompokkan dengan yang itu, tidak. Ini data kita di awal. Ini data kita di awal. Agar kita tahu bimbingan sebanyak apa yang mereka butuhkan. Ini kan terkadang kita tergantung kelompok yang kita gunakan, pada pembelajaran misalkan berpasangan. Pada saat berpasangan, apakah kita harus memberikan mereka dengan sesama yang